Salah satu warisan dari Gubernur DKI Jakarta sebelum Anies Baswedan, yaitu Basuki Cahayapurnama atau kita kenal dengan panggilan Ahok, yang saya harus angkat topi adalah dia membuka pengaduan langsung di Balai Kota DKI. Ahok memang membuat Balai Kota DKI yang sebelumnya terlihat mentereng jadi membumi karena siapapun dari kelas apapun bisa datang dan mengadu ke pemerintah. Kenapa sih kok pakai acara buka pengaduan langsung ke Balai Kota? Kenapa nggak pakai aplikasi aja? Kan sekarang sudah zamannya teknologi. Ini ada pertanyaan dari seorang teman. Oh, beda banget. Aplikasi memang memudahkan orang untuk mengadukan masalahnya di daerah tanpa harus membuang waktu datang ke balai kota. Tetapi biar bagaimanapun, aplikasi itu sifatnya mesin yang tidak punya sisi emosional dan tidak dapat menampung pengaduan yang sifatnya rumit dengan penjelasan yang panjang. Mungkin kalau hanya masalah sederhana, bisalah mengadu lewat aplikasi. Tapi kalau sudah masalah yang panjang, rumit, dan butuh penjelasan, sudah pasti harus datang dan mengadu sendiri. Itu bisa lebih jelas dan terang benderang. Ibaratnya gini ya, kita butuh seorang dokter untuk bertanya masalah kesehatan kita. Kalau cuma sakitnya batuk aja, mungkin bisalah kita chat di aplikasi dan diberikan obat yang beredar umum. Tetapi kalau sudah penyakit khusus dan perlu konsultasi supaya bisa dapat pengobatan yang tepat, ya harus berkunjung langsung ke dokter. Dokter juga butuh lebih dalam pemeriksaannya supaya dia jangan salah kasih opini. Begitulah kita ibaratkan pengaduan di Balai Kota DKI secara langsung maupun pakai aplikasi. Dan yang menarik buat saya adalah penjelasan dari Ahok. Kenapa dia dulu membuka pengaduan langsung di Balai Kota untuk warga Jakarta? Ahok ingin mengubah image pemerintah dari pejabat menjadi pelayan. Dengan kontak langsung kepada warga, maka pejabat yang bersangkutan bisa bersentuhan langsung dengan warga sehingga mereka bisa punya empati yang kuat terhadap permasalahan yang ada. Pejabat tidak bisa dan tidak boleh bersembunyi terus di belakang meja dan menerima ribuan pengaduan lewat aplikasi karena sisi emosionalnya akan hilang. Pejabat harus menempatkan dirinya sebagai pelayan masyarakat, bukan dewa yang duduk di kahyangan. Itulah fungsi dari dibukanya pengaduan di Balai Kota DKI pada zaman Ahok yang mendobrak tradisi di pemerintahan daerah di seluruh Indonesia yang masih menganut konsep bahwa pejabat itu adalah raja dan rakyat hanya dibutuhkan saat mereka diminta suara. Itulah kenapa Ahok dulu waktu menjabat di luar perilaku kontroversialnya ya, mendapat cinta dari warganya. Sayangnya dia dulu kalah hanya karena propaganda hitam bahwa dia dianggap penista agama. Budaya bagus yang dibawa Ahok kemudian diteruskan lagi oleh pejabat sementara Gubernur DKI, Heru Budi Hartono. Heru Budi adalah birokrat yang sudah lama mengabdi di Jakarta dan kemampuan manajerialnya disukai baik oleh Ahok yang dulu sempat ingin meminangnya jadi cawagup lewat jalur independen. Tetapi terhambat partai politik ketika Ahok akhirnya memilih jalur politik. Heru Budi juga adalah salah satu orang kesayangan Jokowi yang memilihnya menjadi Kepala Sekretariat Presiden sebelum akhirnya kembali ke Jakarta menjadi pejabat sementara Gubernur DKI sampai nanti tahun 2024. Budaya yang bagus
memang harus diteruskan dan jangan dihilangkan. Dan terbukti ketika meja pengaduan kembali dibuka untuk warga Jakarta di Balai Kota, banyak jenis pengaduan yang nggak mungkin akan diadukan kalau harus lewat aplikasi. Seperti masalah oknum-oknum pejabat di Jakarta yang memainkan uang lewat jabatan. Salah satu jenis pengaduan warga DKI, itu ada yang mengadu bahwa dia dimintai uang ratusan juta rupiah oleh oknum pejabat di sana untuk pengurusan lahan. Kalau masalah oknum ini diadukan lewat aplikasi, ya sudah pasti ya pengaduan ini nggak akan sampai ke pimpinan tertinggi dan sudah hilanglah di jalan. Oke, selamat bekerja Pak Heru Budi dan terima kasih Ahok sudah mewariskan budaya baik dengan membuka Balai Kota untuk pengaduan warga. Dan juga terima kasih buat Anies, Gubernur Soleh, karena sudah mewariskan kepandaian berkata-kata. Saya seruput dulu kopinya. Mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.